Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan distribusi gamma dan eksponensial. Hormat kami kepada Bu Susi Setiawani, SSI MSc, dan Bu Leoni Anka Monalisa, SPD MPD. Untuk subbab yang pertama adalah distribusi gamma yang akan dipresentasikan oleh saya, Ali Rijal Syahrudin, 1902-1010-1056. Distribusi gamma didefinisikan adalah distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam bidang matematika. Distribusi gamma mencakup distribusi khusus, yaitu distribusi eksponensial, distribusi C kuadrat, dan distribusi beta. Distribusi gamma diaplikasikan dalam lamanya waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Fungsi gamma dinotasikan dengan gamma K untuk semua K lebih besar dari 0. Dan didefinisikan dengan gamma K sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga T pangkat K kurangi 1 dikali E pangkat negatif T. Sifat-sifat distribusi gamma terbagi menjadi 4, yaitu gamma K sama dengan K kurangi 1 dikali gamma dikali K dikurangi 1 untuk K lebih besar daripada 0. Yang kedua adalah gamma 1 sama dengan 1. Yang ketiga, gamma N sama dengan N kurangi 1 faktorial untuk N sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga. Untuk yang keempat adalah gamma 1/2 sama dengan akar V. Untuk pembuktian yang pertama, untuk sifat gamma K sama dengan gamma dikurangi 1 dikalikan gamma dikali K kurangi 1. Kita bisa membuktikannya dengan gamma K sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga T pangkat K kurangi 1 dikali E pangkat minus T dt. Diketahui U sama dengan T K kurangi 1. DU sama dengan K kurangi 1 kali T pangkat K kurangi 2 dt. Dan dV sama dengan E pangkat minus T dt. V sama dengan negatif E pangkat minus T. Kita bisa tuliskan gamma K sama dengan limit Z sama dengan tak hingga. Untuk UV dikurangi integral dari 0 sama dengan Z V du. Dapat kita operasikan, kita substitusikan yang diketahui kebersamaan itu. Didapatkan limit Z sampai dengan tak hingga T pangkat K kurangi 1 dikali negatif E pangkat negatif T kurung untuk integral 0 sampai dengan Z buka kurung minus E pangkat minus T tutup kurung dikali K kurangi 1 tutup kurung kali T pangkat K kurangi 2 dt. Kita operasikan sehingga mendapatkan limit Z sama dengan tak hingga minus Z pangkat K kurangi 1 per E pangkat Z dikurangi 0 ditambah K kurangi 1 integral 0 sampai dengan Z E pangkat negatif T dikali T pangkat K kurangi 2 dt. Di sini selanjutnya kita akan mengoperasikan limit Z sama dengan tak hingga minus Z pangkat K kurangi 1 per E pangkat Z. Aturan L'Hopital yang dimana limit X sama dengan tak hingga
fx per gx itu sama dengan limit x sampai dengan tak hingga fx turunan dari fx per turunan dari gx. Misalkan k sama dengan 4. Limit z sama dengan tak hingga untuk bisa kita substitusikan, kita dapatkan negatif z pangkat 3 per e pangkat z sama dengan limit z sama dengan tak hingga negatif 3 kali z pangkat kuadrat per e pangkat z. Dan kita operasikan sekali lagi, kita mendapatkan negatif 6 kali z per ez. Kita dapatkan lagi sama dengan negatif 6 kali 1 per ez. Jadi di sini kita dapat hasil akhir di mana limit z sama dengan tak hingga negatif 6e pangkat negatif z. Dengan z-nya kita substitusikan tak hingganya kita substitusikan kepada z, sehingga kita mendapatkan negatif 6e pangkat negatif tak hingga sama dengan 0. Hal ini juga berlaku untuk nilai k lainnya, sehingga gamma k sama dengan buka kurung 0 kurangi 0 ditambah buka kurung k kurangi 1 tutup kurung gamma buka kurung k kurangi 1 buka tutup kurung. Gamma k sama dengan k kurangi 1 kali gamma kali k kurangi 1. Jadi terbukti. Pembuktian sifat yang kedua, di mana gamma 1 sama dengan 1. Gamma 1 sama dengan integral dari 0 sama dengan tak hingga t pangkat 0 dikali e pangkat negatif t dt. Sama dengan limit z sama dengan tak hingga integral 0 sama dengan z e pangkat negatif t dt. Kita integralkan, kita dapatkan limit z sama dengan tak hingga negatif e pangkat negatif t, kita substitusikan 0 sampai dengan dan z, kita dapatkan negatif limit z sama dengan tak hingga e pangkat negatif z dikurangi e pangkat 0. Yang dimana jika kita operasikan, kita dapatkan negatif buka kurung 0 kurangi 1 tutup kurung. Jadi sama dengan 1. Jadi terbukti. Untuk pembuktian yang ketiga, sifat yang ketiga, gamma n sama dengan n kurangi 1 faktorial untuk n sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga. Rumus rekursi gamma k sama dengan k kurangi 1 kali gamma dikali k kurangi 1. Gamma k kurangi 1 sama dengan k kurangi 2 kali gamma kali k kurangi 2. Gamma k sama dengan k kurangi 1 dikali k kurangi 2 dikali gamma dikali k kurangi 2. Kita substitusikan dari gamma k kurangi 1 sama dengan k kurangi 2 kali gamma kali k kurangi 2. Gamma k kurangi 2 itu sama dengan k kurangi 3 dikali gamma dikali k kurangi 3. Gamma k didapatkan ke gamma k kita substitusikan lagi k kurangi 1 dikali k dikurangi 2
kali K kurangi 3 kali gamma K kurangi 3. Jika K sama dengan N, bilangan bulat positif, maka Rn sama dengan N kurangi 1, N kurangi 2, N kurangi 3. Jika gamma N sama dengan N kurangi 1 kali N kurangi 2 kali N kurangi 3 sampai dengan ke N 1 kali gamma 1. Jadi dapat kita ambil kesimpulan kalau gamma N itu sama dengan N kurangi 1 faktorial. Jadi untuk gamma N sama dengan N kurangi 1 faktorial terbukti. Untuk pembuktian yang keempat, di mana gamma 1/2 sama dengan akar dari V, kita menggunakan gamma N sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga T pangkat N kurangi 1 dikali E minus T dt. Jika gamma 1/2 sama dengan, kita substitusikan ke N 1/2, didapatkan integral dari 0 sampai dengan tak hingga T pangkat 1/2 kurangi 1 dikali E pangkat negatif T dt. Yang bisa kita tuliskan lagi, kita sederhanakan lagi, kita operasikan gamma 1/2 sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga T pangkat negatif 1/2 kali E negatif T dt. Misalkan T sama dengan X kuadrat, dt sama dengan 2X dx. Kita substitusikan, kita mendapatkan persamaan baru yang dimana gamma 1/2 sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga X kuadrat pangkat negatif 1/2 dikali E pangkat negatif X kuadrat 2X dx. Dimana bisa kita operasikan sehingga kita mendapatkan integral dari 0 sampai dengan tak hingga X pangkat negatif 1 dikali E pangkat negatif X kuadrat kali 2X dx. Dapat kita operasikan lagi sehingga mendapatkan 2 kali integral 0 sampai dengan tak hingga X pangkat negatif X kuadrat dx. Gamma 1/2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat negatif X kuadrat dx integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat negatif Y kuadrat dy. Gamma 1/2 kuadrat sama dengan 4 integral 0 sampai dengan tak hingga integral 0 sampai dengan tak hingga buka kurung E pangkat negatif buka kurung X kuadrat plus Y kuadrat tutup kurung dx plus dy. Ubah koordinat ke koordinat polar. Jadi X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. R 1/2 kuadrat sama dengan 4 integral dari 0 sampai dengan V/2 integral dari 0 sampai dengan tak hingga E pangkat negatif R kuadrat kali R dr d theta. Misalkan U sama dengan negatif R kuadrat dan DU sama dengan 2R dr, maka kita dapatkan integral E pangkat negatif R kuadrat kali R dr sama dengan integral E pangkat U R 1/2R du sama dengan negatif 1/2 E pangkat negatif R kuadrat plus C. Integral dari 0 sampai dengan tak hingga E pangkat negatif R kuadrat kali R dr dapat kita operasikan menjadi negatif 1/2 E pangkat negatif R kuadrat
untuk 0 sama dengan tak hingga. Kita operasikan sehingga kita dapatkan 0 dikurangi negatif 1/2 E pangkat negatif 0 kuadrat. Dan kita dapatkan sama dengan 1/2. Untuk gamma 1/2 kuadrat sama dengan 4 integral dari 0 sampai dengan 2V sama dengan 1/2 d theta sama dengan 4/1/2 buka kurung theta plus C untuk 0 sampai dengan V/2. Jadi bisa kita dapatkan 2 kali V/2 sama dengan V. Jadi terbukti untuk gamma 1/2 sama dengan akar V. Terbukti. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi densitas gamma atau PDF ya. Coba acak X dikatakan berdistribusi gamma jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan k kali dengan x pangkat alfa min 1 kali e pangkat min x per beta, dengan x-nya ini lebih dari 0 dan alfanya lebih dari 0 dan betanya lebih dari 0. Fx akan bernilai 0 untuk x-nya itu lainnya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai K. Nah, nilai K ini digunakan untuk memenuhi syarat sebuah fungsi densitas. Yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x elemen dari R. K kali x pangkat alfa min 1 kali E pangkat min x per beta lebih dari sama dengan 0. Karena x-nya ini lebih dari 0, alfanya lebih dari 0, betanya lebih dari 0, maka udah pasti k-nya juga lebih dari 0. Yang kedua ini integral dengan batas bawah negatif tak hingga sampai tak hingga fungsi fx dx sama dengan 1. Kita operasikan fungsi integral dengan batas bawah min tak hingga sampai dengan 0 fx dx tambah dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan tak hingga di sini fx dx sama dengan 1. Selanjutnya kita tahu bahwa yang x-nya tidak sama x-nya lainnya itu nilainya 0, maka di sini 0 ditambah dengan fungsi ini fx yang ini jadinya integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga k kali x pangkat alfa min 1 kali dengan e pangkat x per beta dx sama dengan 1. Maka hasilnya 0 tambah k ini karena konstanta ya, jadi k integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga x pangkat alfa min 1 kali e pangkat x e pangkat min x per beta dx sama dengan 1. Selanjutnya kita untuk menyelesaikan integral yang barusan ini, kita harus menggunakan bantuan fungsi gamma atau definisi dari fungsi gamma itu. Definisinya tuh kan gamma alfa sama dengan integral 0 sampai dengan integral dengan batas 0 dengan batas bawah 0 sampai tak hingga y pangkat alfa min 1 e pangkat min y dy. Kita misalkan x-nya ini adalah beta y, maka dx-nya beta dy. Nah, kita menggunakan batas-batas untuk x-nya sama dengan 0, y sama dengan 0, dan x sama dengan tak hingga, dan y sama dengan tak hingga. Kita lanjut dari integral yang ini ya, yang bawah ini. Kita substitusikan K integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga. X-nya ini diganti dengan beta Y pangkat alfa min
1, kemudian kali dengan E min Y beta DY sama dengan 1. Kita operasikan. Di sini kan pangkat yang ini menjadi beta alfa Y alfa beta min 1 Y min 1 ya di sini. Nah, kita operasikan lagi, lanjut. Di sini kan diketahui bahwa beta min 1 ya, itu sama dengan 1 per B. Ini. Jadinya, di sini kan 1 per B juga ada beta di baris ketiga ya. K, saya bacakan K, integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga beta pangkat alfa, Y pangkat alfa, 1 per beta, Y min 1, E pangkat min Y, beta, DY sama dengan 1. Kita operasikan menjadi K integral 0 sampai tak hingga beta pangkat alfa, Y pangkat alfa, Y min 1, E pangkat min Y, DY sama dengan 1. Selanjutnya, karena dari beta pangkat alfanya ini merupakan konstanta, maka menghasilkan K kali beta pangkat alfa integral 0 sampai dengan tak hingga Y pangkat alfa min 1, E pangkat min Y DY sama dengan 1. Ini kan yang integral 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa min 1, E pangkat min Y DY ini kan merupakan definisi dari fungsi gamma. Jadi bisa kita tuliskan K kali beta pangkat alfa kali gamma alfa sama dengan 1. Maka kita dapat mengetahui nilai dari K-nya itu 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa. Sehingga dapat kita ketahui PDF-nya yaitu Fx 1 per beta pangkat alfa gamma alfa kali dengan X pangkat alfa min 1 dikali dengan E pangkat min X per beta dengan X-nya lebih dari 0. Dan juga fungsi Fx akan bernilai 0 untuk X lainnya dengan alfa dan betanya ini lebih dari 0. Selanjutnya, selain distribusi gamma, terdapat sebuah distribusi gamma khusus yang bernama distribusi gamma standar, di mana pada distribusi gamma ini bernilai betanya itu sama dengan 1. Distribusi gamma ini memiliki sebuah fungsi yang dapat menentukan nilai distribusi probabilitas tergantung dari nilai alfa dan X-nya. Berikut ini merupakan fungsi dari distribusi probabilitas standar. Fungsi fungsi gamma sama dengan XA sama dengan PX kurang dari sama dengan X kubah acak. Sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan X, T pangkat alfa min 1 kali dengan E pangkat min T per gamma alfa DT. Maka dari persamaan ini bisa ditulis P X kurang dari sama dengan X sama dengan fungsi gamma X alfa beta sama dengan fungsi gamma X per beta A. Selanjutnya, cumulative distribution function atau CDF. Nah, CDF ini dalam distribusi gamma berbentuk Fx alfa beta akan bernilai 0 untuk X kurang dari 0. Dan integral 0 dengan batas bawah 0 sampai X 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali X
pangkat alfa min 1 kali pangkat min X per beta dx dengan X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Di sini terdapat keterangan bahwa beta itu merupakan waktu rata-rata kejadian dan alfanya jumlah kejadian yang terjadi berurutan pada waktu atau ruang tertentu. Sedangkan X-nya merupakan nilai random variabel atau lama waktu atau juga luasan area hingga kejadian berikutnya. Selanjutnya, kita beranjak ke MGF atau Moment Generating Function. Nah, bunyi dari MGF ini, MXT sama dengan 1 kurang beta T dipangkatkan dengan min alpha. Untuk pembuktiannya, yang pertama, MXT ini sama dengan ekspektasi dikali dengan E pangkat TX. Nah, kita operasikan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan tak hingga EXT fx dx. Selanjutnya, integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga E pangkat xt kali 1 per beta pangkat alfa gamma alfa kali x pangkat alfa min 1 kali E pangkat min X beta X per beta dx. Selanjutnya, karena kita tahu bahwa 1 per beta pangkat alfa gamma alfa itu adalah sebuah konstanta, berarti hasilnya ini menjadi 1 per beta pangkat alfa gamma alfa integral dari batas bawah integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga X pangkat alfa min 1 E pangkat min T kali dengan 1 per beta min T dx. Selanjutnya kita harus menyelesaikan yang diintegralkan ini. Maka kita akan mencari yang diintegralkan ini dengan memisahkan Y sama dengan 1 per beta min TX. Nah, maka nilai X-nya itu akan menjadi ini, beta per 1 min beta TY. Nah, maka dx-nya itu akan terbukti dx-nya akan terbukti beta per 1 min beta T dy. Lanjut, kita akan mensubstitusikan nilai dari XY dan DX ke persamaan yang tadi itu. Persamaan dari integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga X pangkat A min 1 kali E pangkat min X pangkat 1 integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga X pangkat A min T kali E pangkat min X kali 1 per beta min T dx. Selanjutnya, sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga beta per 1 min beta T Y dipangkatkan dengan A kurang 1, kemudian dikali dengan E min Y kali dengan beta per 1 min beta T dy. Selanjutnya, kita operasikan hasilnya menjadi integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga beta per 1 min beta T pangkat A min 1 Y kali Y pangkat A min 1 kali E pangkat min Y kali dengan beta per 1 min beta dy.
Selanjutnya, kita tahu bahwa ini merupakan yang beta per 1 min beta T pangkat A min 1 dan beta per 1 min BT ini kan sebuah konstanta ya, jadi dioperasikan menjadi ini. Kan dari konstanta ini ya, beta min 1 beta per 1 min BT pangkat A min 1 kali dengan beta per, mohon maaf ya, beta per 1 min beta T ini kan hasilnya beta per 1 min beta T pangkat alfa. Nah, ini kan yang integral 0 sampai dengan tak hingga ini Y pangkat A min 1 kali E pangkat min YDY ini kan merupakan definisi fungsi gamma. Jadi dapat dituliskan seperti baris ke 4 ini. Maka dapat diketahui hasil akhirnya dari integral ini, beta pangkat alfa per 1 kurang beta T pangkat alfa dikali dengan gamma alfa. Selanjutnya kita substitusikan nilainya ke persamaan MXT ini. Maka menghasilkan MXT sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali dengan beta pangkat alfa per 1 min beta T kali alfa. Oke, lanjut. Mohon maaf ya, MXT sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali dengan beta pangkat alfa per 1 min beta T pangkat alfa gamma alfa. Nah, di sini kita operasikan maka menghasilkan 1 per 1 min beta T dipangkatkan alfa. Bisa ditulis dengan 1 min beta T pangkat min alfa. Maka persamaan tadi sudah terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan min atau nilai harapan X yang berbunyi mu sama dengan alfa beta. Untuk pembuktiannya, mu sama dengan ekspektasi X. Kita akan mencari turunan pertama dari MGF-nya dengan T-nya itu sama dengan 0. Maka mu sama dengan D per DT 1 min 1 kurang beta T pangkat min alfa dengan T-nya sama dengan 0. Selanjutnya, mu sama dengan min alfa kali dengan 1 kurang beta T pangkat dengan min alfa kurang 1 min beta dengan T-nya sama dengan 0. Kemudian, karena di sini min alfa kali min beta itu hasilnya alfa beta, maka alfa beta kali dengan 1 kurang beta T pangkat min alfa min 1 dengan batas dengan T-nya sama dengan 0. Kita substitusikan nilai T-nya itu sama dengan 0, maka menghasilkan alfa beta kali 1 pangkat min alfa min 1, hasilnya mu sama dengan alfa beta. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata. Baik, perkenalkan nama saya Faris Nuriban dengan akronim 079.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai distribusi gamma dan juga distribusi eksponensial. Yang pertama, nilai harapan X kuadrat. Untuk rumusnya yaitu ekspektasi X kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1. Kemudian untuk pembuktiannya, ekspektasi X kuadrat sama dengan M double aksen X, T sama dengan 0. Jadi kita mencari turunan kedua dari MGF. Jadi ekspektasi X kuadrat sama dengan turunan kedua terhadap T dari 1 dikurangi beta T, T sama dengan 0. Mohon maaf, ini harusnya ini kurang itu ya, kurang pangkat negatif alfa. Jadi kita turunkan sama dengan D per dt dari min negatif alfa dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 1 dikali negatif beta T sama dengan 0. Kemudian kita kalikan negatif alfa dikali negatif beta menjadi alfa beta dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 1 T sama dengan 0. Kemudian ini kita peroleh menjadi alfa beta. Jadi ini kita turunkan lagi ya. Jadi sama dengan alfa beta dikali negatif alfa dikurangi 1 dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 2 dikali negatif beta T sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi negatif alfa kuadrat beta dikurangi alfa beta dikali negatif beta dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 2 T sama dengan 0. Kemudian negatif beta ini kita kalikan masuk ke sini ya, sehingga diperoleh alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 2 T sama dengan 0. Kemudian di sini kita keluarkan alfa beta kuadrat sehingga diperoleh alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1 dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 2 T sama dengan 0. Kemudian kita masukkan T sama dengan 0 sehingga menjadi alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1 dikali 1 dikurangi beta dikali 0 pangkat negatif alfa dikurangi 2 sehingga diperoleh sama dengan alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1 dikali 1 pangkat negatif alfa dikurangi 2. Nah, sehingga terbukti bahwa nilai harapan X kuadrat atau rumus dari ekspektasi X kuadrat itu sama dengan alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1. Selanjutnya yaitu varians. Untuk mencari varians rumusnya yaitu sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Tentunya kita tahu ya, untuk mencari sigma kuadrat itu kan sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X pangkat 2. Dan itu sudah kita buktikan di sebelumnya, sehingga tinggal kita substitusikan sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1 dikurangi alfa beta dipangkatkan 2. Kemudian ini kita dikalikan masuk di sini ya, sehingga diperoleh alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat. Kemudian ini kita kuadratkan dikurangi alfa kuadrat beta kuadrat. Alfa kuadrat beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat beta kuadrat ini habis, sehingga tersisa sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Jadi terbukti. Selanjutnya yaitu contoh soal. Di dalam kajian biomedis dengan tikus, suatu penelitian dosis tanggapan yang digunakan untuk bertahan menentukan pengaruh dosis bahan racun pada waktu hidup mereka. Bahan racun tersebut adalah zat yang secara teratur dibuang ke atmosfer dari bahan bakar jet. Untuk suatu dosis bahan racun tertentu, kajian tersebut menentukan bahwa waktu bertahannya dalam 1 minggu mengikuti sebaran gamma dengan alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 10. Hitung mean dan variansnya. Sehingga diketahui alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 10, ditanya mean dan varians. Untuk rumus mean itu kan mu sama dengan alfa dikali beta, sehingga kita substitusikan alfanya 5 dan betanya 10, maka mu-nya sama dengan 50. Kemudian untuk variansnya, sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Alfanya itu 5 dan betanya itu 10, sehingga 5 dikali 10 kuadrat sama dengan 500. Kemudian selanjutnya itu distribusi eksponensial. Definisi dari fungsi densitas eksponen yaitu peubah acak X dikatakan berdistribusi eksponensial
jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per theta dikalikan e pangkat negatif x per theta, di mana x-nya lebih dari theta dan theta-nya lebih dari 0. Kemudian dia akan bernilai sama dengan 0 untuk x lainnya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait parameter distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan dalil 9.3 ini, jadi parameter distribusi eksponensial meliputi rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi eksponensial dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide yang yaitu rataan dengan memiliki rumus mu sama dengan theta. Kemudian untuk varians memiliki rumus sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Kemudian untuk fungsi pembangkit momen itu rumusnya mx dikali t itu sama dengan 1 dikurangi theta t pangkat negatif 1 dengan t itu kurang dari 1 per theta. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rataan. Yang pertama yaitu rataan. Jadi untuk rataan distribusi gamma itu kan rumusnya mu sama dengan EX. Didapatkan mu sama dengan M aksen X dengan T itu sama dengan 0. Kemudian dihasilkan mu sama dengan D per DT dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dengan T sama dengan 0. Kemudian didapatkan mu sama dengan negatif alfa dikali 1 dikurangi beta T dipangkat negatif alfa dikurangi 1 dikali negatif beta dengan T sama dengan 0. Sehingga dihasilkan mu sama dengan AB alfa dikali beta dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 1 dengan T sama dengan 0. Kemudian kita substitusi T sama dengan 0 sehingga didapatkan mu sama dengan alfa beta dikali 1 dikurangi beta dikalikan dengan 0 pangkat negatif alfa dikurangi 1 sehingga dihasilkan mu sama dengan alfa beta dikali 1 pangkat negatif alfa dikurangi 1 sehingga terbukti bahwa mu sama dengan alfa dikali beta. Kemudian untuk rataan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini diperoleh dari distribusi gamma dengan alfa itu sama dengan negatif 1 dan betanya itu sama dengan theta. Jadi langsung disubstitusi dari rataan distribusi gamma tadi sehingga diperoleh mu sama dengan alfa dikali beta. Disubstitusikan ya, mu sama dengan 1 dikali theta sehingga didapatkan bahwa mu adalah theta. Jadi terbukti bahwa rumus dari rataan itu adalah mu dikali theta. Untuk yang selanjutnya yaitu varians. Nah, seperti yang tadi ya, jadi kita lihat dulu varians dari distribusi gamma. Nah, varian dari distribusi gamma kan sigma sama dengan E dikali EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Kemudian sigma kuadratnya itu kan sama dengan EX kuadrat itu kan AB kuadrat dikali alfa plus 1 dikurangi AB dikuadratkan, alfa beta dikuadratkan sehingga diperoleh sigma kuadrat itu sama dengan alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat beta kuadrat sehingga diperoleh bahwa sigma kuadrat itu sama dengan alfa beta kuadrat. Itu terbukti untuk varian distribusi gamma. Nah, untuk varian distribusi eksponensial ini jadi sama seperti yang barusan ya, bahwa seperti di slide sebelumnya, jadi alfanya itu sama dengan 1 dan betanya itu sama dengan theta. Jadi disubstitusikan ke alfa beta rumus dari varian distribusi gamma tadi sehingga diperoleh sigma kuadrat itu sama dengan alfa beta kuadrat kan. Disubstitusinya dengan alfa dan beta tadi sehingga diperoleh sigma kuadrat itu sama dengan 1 dikali theta kuadrat. Sehingga terbukti bahwa sigma kuadrat itu sama dengan theta kuadrat. Jadi terbukti untuk varian distribusi eksponensial berdasarkan dalil 9.3 tadi. Nah, untuk yang selanjutnya
yaitu saya akan menjelaskan terkait fungsi pembangkit momen kontinu. Jadi, fungsi pembangkit momen kontinu ini sama dengan MGF. Jadi kan rumusnya untuk MGF distribusi gamma, itu kan rumusnya MXT itu sama dengan 1/1 min beta T dipangkatkan alfa. Kemudian MXT-nya itu sama dengan 1 dikurangi BT pangkat negatif alfa, karena kan karena dari per itu dikalikan sehingga menghasilkan pangkatnya dijadi negatif, sehingga terbukti untuk MGF distribusi gamma. Nah, untuk MGF distribusi eksponensial ini sama juga rumusnya, jadi alfanya itu sama dengan 1 dan betanya sama dengan theta, sehingga diperoleh MXT itu sama dengan 1/1 dikurangi beta T dipangkatkan alfa, kan sama dengan 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa. Kemudian disubstitusikan sehingga diperoleh MXT itu sama dengan 1 dikurangi theta T dipangkatkan dengan negatif 1, sehingga terbukti sesuai dalil 9.3 tadi untuk fungsi pembangkit momen kontinu. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan pertanyaannya dan dipertanyakan ke kelompok penyaji. Kemudian masuk ke contoh soal. Nih, untuk contoh soalnya, misalnya peluang peubah acak Y berdistribusi eksponensial dengan parameter theta sama dengan 3. Hitung peluang bahwa Y bernilai lebih dari 2. Nah, untuk langsung masuk ke pembahasannya ya. Jadi, fungsi densitas dari Y ini kan kita tulis dulu ya. HY sama dengan 1/3. Kan tadi kan 1 per theta kan ya? Ya, 1/3 kan tetanya substitusikan bawah 3. 1/3 dikali E pangkat negatif Y per 3 dengan Y lebih dari 0. Itu kan hasilnya sama dengan 0. Dengan Y itu lainnya. Sehingga untuk Y lebih dari 2 kita kerjakan ya. Jadi sesuai kita substitusi ke rumus tadi, yang 1 dikurangi beta T itu, sehingga menghasilkan bahwa 1 dikurangi P dikali Y dikurangi Y itu kurang dari. Nah, sehingga tuh menghasilkan bahwa 1 dikurangi integral 0 hingga 2 1/3 E pangkat negatif Y per 3 dy. Sehingga hasilnya itu 1 dikurangi 1/3 dikalikan dengan negatif 3 dikali E pangkat negatif Y per 3 dengan Y sama dengan 0 hingga 2. Hingga menghasilkan 1 ditambah E pangkat negatif 2/3 dikurangi 1. Sehingga PY lebih dari 0 itu sama dengan E pangkat negatif 2/3 dan hasilnya adalah 0,5134. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih pada teman-teman dan Bapak dan Ibu dosen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.